Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama kami Serawung Sastra yang ke-12 via daring. Pada malam hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kami. Momen ini kita bertepatan dengan 1 tahunnya Serawung Sastra yang ke-12 ya. Karena dulu awalnya Serawung Sastra juga dimulai di bulan Mei, bertepatan dengan bulan puasa, sekarang juga bulan puasa. Setelah itu kita juga mengalami musibah, yaitu pandemi COVID-19. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Dwi Pranoto. Beliau adalah seorang penulis dan kritikus teater, dan Pak Didik Suharijadi. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya sekaligus praktisi sinematografi. Pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai kreativitas para pegiat sastra, para pegiat kesenian di masa pandemi, dan bagaimana menjaga marwah pementasan via online atau daring. Oke, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, kita akan menikmati penampilan dari Tara Nusantara yang berasal dari Jogja, merupakan sebuah penampilan tari dan sastra. Ada Tara Nusantara, kita persilakan. Ada gelombang badai yang hinggap di daun-daun. Dunia porak-poranda dengan cakar beracun kau jengkram cakrawala. Dengarlah deru genderang dunia, degup jantung menyatakan perang. Aku teriakkan kemarahanku, ku satukan 4 penjuru jagat dalam jejakmu. Oh Gusti, lewat tembang hati yang samsi, segalanya berakhir kehendakmu. Oke, terima kasih. Dari Jogja itu ya? Barusan dari Jogja, barusan adalah tampilan Tara Nusantara, yaitu penari yang berasal dari Yogyakarta.
Luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Oh iya, pada malam ini selain kita berkumpul di sini bukan dalam arti kita kemudian ini ya melanggar protokol yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam Serawung Sastra yang 12 ini kita lakukan via daring, walaupun kita berkumpul di sini, kita tetap menggunakan protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah menjaga jarak. Di sini di studio Paravisi kita sudah berusaha untuk tetap menjaga jarak antara saya dengan Mas Pranoto dengan Pak Didi. Selain menjaga jarak, kita juga menggunakan masker, yaitu salah satu alat di mana masker ini akan mengantisipasi persebaran COVID-19. Baiklah, kita akan lanjut dengan pembahasan materi yang pertama, yaitu bagaimana seorang penulis, penyair, pegiat sastra, di mana negara ini sudah melakukan lockdown dan melakukan pembatasan sangat luar biasa, pembatasan skala besar. Mereka, bagaimana cara mereka masih tetap bertahan dengan kreativitas mereka, gitu, dalam masa pandemi. Ya begini, apa namanya? Ya mungkin sudah hampir atau lebih barangkali sudah 3 bulan ini kita hidup bersama coronavirus. Yang kalau penyakitnya namanya COVID-19. Penanganan coronavirus itu sebetulnya ada 2. Yang pertama itu klinis ya, medis ya, obat dan ada perawatan. Terus yang kedua ada penanganan non farmasitis. Itu penanganan yang kita kenal seperti physical distancing, terus isolasi, terus kemudian ada karantina kan gitu, menghindari kerumunan. Nah, yang penanganan non farmasitis ini ya, penanganan yang non obat dan non medik ini yang barangkali membuat beberapa kegiatan-kegiatan kesenian dan produksi kesenian itu menjadi terhambat atau bahkan menjadi berhenti. Nah, ini menjadi problem. Pada tingkat kreativitas dalam konteks bukan produk ya, kalau produk seperti misalnya penulis barangkali masih bisa menulis, karena bagaimanapun penulis itu mau tidak mau memang bekerja secara isolasi, menyendiri ya. Betul. Tapi kalau kita ngomong persoalan produksi pemanggungan dan teater yang itu dalam produknya juga menjadi kolektif ya, bersama-sama ya, dan kemudian ditonton, ini menjadi sangat terhambat, bahkan mungkin bisa dikatakan sama sekali ada beberapa yang sudah mati, dan apalagi produksi teater itu juga bergantung dengan penonton. Betul. Ketika persoalan-persoalan ini yang berkait dengan COVID-19 ini menjadi problem, tentu produk-produk kesenian yang membutuhkan kerja kolektif dan kemudian dikonsumsi secara kolektif itu juga harus menjadi lebih elastis, saya kira, harus menjadi lebih fleksibel ya, untuk beradaptasi dengan halangan-halangan isolasi dan sebagainya ini dalam protokol penanganan COVID-19 ini misalnya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi jalan keluar dari problem kreativitas pada tingkat pemanggungan atau pertunjukan ini biasanya disediakan oleh jalur daring ya, atau jalur yang berkaitan dengan penayangan secara daring ya, internet. Nah, inilah saya kira yang kemudian produk-produk kesenian-kesenian seperti misalnya teater dan sebagainya ini seolah-olah kemudian mengembalikan kodrat dari kamera, tentunya Lumiere bersaudara dulu sebagai penemu kamera yang pertama dari Prancis itu. Kodrat awal kamera itu mendokumentasi awalnya gitu loh, bukan untuk yang lain-lain. Nah, dalam konteks teater ini tentu teater biasanya
diproduksi dulu, terus kemudian direkam, baru kemudian disebarluaskan, kan begitu. Ini yang kemudian juga membuat pertunjukan-pertunjukan teater mempunyai format lain yang sebelumnya ada pertunjukan yang dalam satu ruang, dalam satu waktu secara serempak, kemudian menjadi dianggukan. Mungkin itu salah satunya yang terjadi pada hari ini. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita berbicara tentang teater yang ditangguhkan, ada proses editing dan segala macamnya, itu akan menjadi alih-wahana menjadi warna semacam produk sinematografi begitu ya. Ya, itu yang kemudian menjadi problem ya. Kemudian kan pertanyaannya, apa bedanya teater dengan film gitu ya? Saya enggak COVID ya. Apa bedanya antara film dengan teater? Kemudian itu persoalan-persoalan yang kemudian menjadi problem pada hari ini, kan begitu. Karena begini juga, kalau misalnya pertunjukan teater kemudian ditayangkan langsung seperti pada hari ini, ya seperti pada hari ini, Zoom pada hari ini katakanlah seperti itu. Betul. Sebetulnya pada tahun 1956 sebuah program TV yang ditayangkan di salah satu serial di salah satu TV kabel yang namanya Playhouse 19, ya itu juga ditayangkan secara live. Jadi secara live ya. Jadi itu di televisi. Jadi pertunjukan itu langsung direkam dan langsung disuguhkan ke masyarakat. Jadi live, jadi langsung dalam satu waktu yang serentak itu. Nah, ini juga sebetulnya tahun 56 sudah dikerjakan pada saat itu, walaupun serial Playhouse 19 itu hanya 2 tahun dilaksanakan secara live ya pertunjukan itu. Kemudian tentu pertanyaannya kemudian terus bagaimana ini soal teater? Bagaimana kemudian teater mengantisipasi atau melakukan daya kreativitas ya dengan halangan-halangan yang itu tadi, pembedaan dengan film dan produk-produk sinema yang lain misalnya. Saya kira ada satu jawaban ya, ada 2 hal yang saya kira pernah disampaikan misalnya. Salah seorang dramaturg ya, Mas Arung misalnya bersikeras menyatakan bahwa itu tetap teater. Bahwa yang produk teater yang didokumentasikan atau disiarkan secara langsung itu dengan tata cara semacam itu tetap teater. Tapi kemudian Afrizal kemudian mengatakan barangkali teater sudah tidak ada pada kasus pada hari ini. Kemudian kalau misalnya kita membuat produk baru yang kemudian berbeda dengan film, itu menjadi produk seni baru lagi. Entah apa namanya. Genre baru. Iya, itu genre baru. Saya pikir ini yang menarik. Ini yang menarik. Saya tidak tahu karena ini kita kan masih 3 bulan. Saya kira adaptasi kita ini masih panjang untuk kemudian membuat satu produk seni baru misalnya dalam konteks pada hari ini. Tapi prosesnya saya kira sudah dimulai pada hari ini. Mungkin itu ya. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan dari Pak Didi Sorejadi ya sebagai praktisi sinematografi juga di sini. Bagaimana menurut tanggapannya Pak Didi? Ya, makasih Mas Ebi. Ya, saya melihat ini memang sebagai sebuah bentuk baru. Saya pikir kalau dalam pandangan pribadi saya, kehadiran sesuatu yang baru itu yang bukan film, yang memiliki ciri satu arah, bukan juga teater yang memiliki kedekatan secara fisik. Hadir sesuatu yang baru, memiliki kemungkinan interaktif, misalnya pementasan secara daring seperti ini tadi, ada penonton yang kedekatannya itu tidak lagi fisik tetapi virtual. Nah, ini sesuatu yang baru, menggabungkan antara pemanggungan yang nyata dengan audiovisual, tetapi menyertakan komunikasi 2 arah, misalnya melalui virtual room ini tadi, seperti yang kita lakukan saat ini kan. Penonton bisa langsung ini ya di ruang virtual, betul. Ya, betul, bisa langsung terlibat, bisa bertanya dan lain sebagainya. Ya, saya pikir yang saya setuju dengan Mas Pranoto bahwa ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru artinya ya bisa juga dilihat dari kacamata film,
karena punya interaksi, nggak bisa juga dilihat dari pemanggungan teater panggung, tidak bisa. Kalau dulu Afrizal Malna menyebut film itu sebagai teater dalam media yang baru, nah sekarang teater dalam media yang lebih baru lagi, lebih baru lagi, di mana sisi interaktifnya ditambahkan, ya kayak film tapi sisi interaktifnya ditambahkan. Nah karena itu saya tertarik untuk berpikir bahwa yang kita perlukan sekarang adalah mendidik masyarakat tentang bagaimana menjaga marwah sebuah pementasan ketika pementasan itu harus dikonversi di depan kamera. Betul. Di antaranya satu, ya dasarnya saja pemanggungan itu tetap butuh pemanggung, ya pemeran, butuh panggung, panggungnya betul, butuh penonton. Betul. Kita harus ingatkan bahwa kali ini penonton itu hanya diwakili oleh satu kamera, terutama pada aktor. betul. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa marwah pementasan itu adalah memberi sesuatu yang nyaman kepada penonton. Sekarang hadir di antara tiga itu hadir satu lagi alat yang namanya media audiovisual yang menjadi channel menyalurkan. Jadi kalau misalnya saya begini dan mata penonton hanya diwakili oleh kamera itu, maka yang harus saya perhatikan untuk menjaga marwah pementasan, nomor satu itu adalah komposisi. Jadi di depan handphone ya usahakan misalnya handphonenya itu dijaga, jangan sampai goyang, ya. Betul. Kalau bisa ya steady. Dari kacamata kameranya, enggak? Iya. Sekarang kita harus menghadapi kamera itu sebagai penonton. Ketika kita berekspresi dan kita di panggung biasanya kita bicara pada penonton, ya harus berekspresi pada penonton, ya kan? Betul. Bicara pada penonton, bagaimana penonton itu diakrabi. Betul. Ya, ketika menuding, biasanya kita bebas kemana-mana, ya harus menuding ke penonton, menuding ke kamera, begitu. Nah, ini konversi dari sisi komposisinya. Yang kedua, pencahayaan. Kalau di panggung biasa, cahaya kita mengandalkan ini. Nah, karena ini bersifat pribadi, panggung kita ini menjadi pribadi ya ketika daring, maka setidaknya ya kita pahami bahwa mata penonton kali ini itu tidak mampu menangkap backlight misalnya. Kalau ada sinar dari belakang, itu pasti wajah akan gelap. Maka ketika kita baca puisi atau apalah, mementaskan, kita hindari sinar berlebih dari belakang. Ya, kemudian yang ketiga masalah sudut pandang. Nah, tidak selalu di dalam pementasan pribadi itu hadir orang lain yang membantu pegang kamera. Nah, maka misalnya kita masyarakat harus tahu bahwa posisi angle dibikin netral saja. Kalau berdiri ya sejajar dengan dada. Kalau duduk ya sejajar dengan dagu misalnya. Iya. Nah, sebelum lanjut Pak Didi, ya, mungkin kita bisa putus terlebih dahulu ya. Kita tangguhkan terlebih dahulu ya. Ini ada penampilan dari Mbak Rina Hidayanti sebelum kita akan lanjut ke sesi diskusi dan kita lanjut dengan materi selanjutnya. Pembahasannya sangat sangat interaktif. Kita berbicara tentang bagaimana kemudian dari panggung berubah menjadi daring, ada ruang-ruang yang dibatasi di situ, dan kemudian ketika sudah ada ruang yang dibatasi, kemudian bagaimana kita harus menyadarkan diri kita terhadap panggung yang baru ini, begitu ya. Panggung pribadi. Sebelum kita lanjut ke diskusi dan pembahasan materi selanjutnya, akan ada penampilan dari Mbak Rina Hidayanti dari Jerman. Kepada Mbak Rina Hidayanti mungkin bisa di unmute ya. Sudah. Terima kasih atas undangannya buat baca puisi. Terus terang, saya adalah pengguna pengguna hasil kesenian yang direkam, yang hanya bisa saya tonton misalnya lewat YouTube, atau lewat media sosial yang lain. Kalau seandainya dari teman-teman sastra ada yang punya akun YouTube, saya kan cuma bisanya nggak bisa ada di panggung secara langsung, dan saya rasa oke banget kalau sudah tersedia di YouTube. Jadi saya bisa menikmati juga.
untuk yang ada di luar Indonesia atau di luar Jember. Oke, kalau saya hari ini kapasitasnya membaca puisi, maka saya akan baca puisi yang menurut saya sampai saat ini sangat berkesan buat saya, ciptaan Bapak Sapardi Djoko Damono. Mungkin semua sudah tahu judulnya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saat sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Maaf, kadang membaca syair Indonesia membuat saya pengen pulang kampung. Tapi kondisi sekolah seperti ini susah ya, Bu. Bu Dani tahu rasanya kalau di sini jauh dari Indonesia, maaf. Maaf banget, nggak bisa. Oke, saya rasa itu saja sajak saya yang sampai saat ini saya tulis besar-besar di ruang kerja saya untuk anak-anak supaya dia ngerti bahasa Indonesia yang berpuitis. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kepada Mbak Rina Hidayanti yang sudah bersedia untuk membacakan puisi di malam hari ini di Serawung Sastra yang ke-12. Kerinduan memang tidak bisa ditutupi, Pak Didi. Di sana masih siang hari dan kerinduan memang tidak bisa. Iya, Mas. Apalagi menjelang hari raya ini. Apalagi menjelang hari raya, kerinduan itu semakin memuncak. Ini akan dilanjutkan dengan pembacaan puisi lagi oleh DS Dani. Ibu DS Dani. Dari mana itu? Ibu DS Dani juga dari Jerman. Ada di Jerman. Ada di Jerman. Iya, juga. betul. Kepada Ibu DS Dani dipersilakan. DS-nya nggak usah disebut lah, Dani aja. Family nama, Vilay. Nah, apa namanya? Saya sebetulnya di sini lebih dalam bentuk dialog, satu interpretasi baru terhadap satu cerita kuno. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, tapi bisa mendengar? Halo? Halo? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, cuma saya takut kalau nggak bisa dengar. Oke, ini apa namanya? Saya bacakan dalam bentuk dialog. Banyak cerita percintaan di dunia yang selalu dibaca, diceritakan, dimainkan, ditarikan, difilmkan. Tapi bagi saya, semua itu hanya cerita pertemuan fisik dua manusia yang penuh emosi, nafsu, melawan segala rintangan. Apakah tidak ada cerita yang lebih dalam dari itu? Ada. Bagi saya cerita cinta terdalam ada pada Ramayana. Itu kan cerita biasa. Rama, laki-laki, kawin dengan Sita, perempuan, Sita diculik Rahwana, Rama coba membebaskan. Cerita biasa. Bisa dibandingkan seperti Helena dari Troya, misalnya yang di Eropa. Tapi yang saya lihat cerita cinta yang dalam Ramayana bukan percintaan Rama dengan Sita. Tapi bagian lain, bagian yang paling depan pada Ramayana yaitu bagian Dewi Sukesi
anak Raja Sumali dari Alengka yang mengadakan sayembara untuk memilih suami. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, dia yang menang. Dan yang menang pada waktu itu adalah Begawan Wisrawa. Apa istimewanya di sini? Sebetulnya Begawan Wisrawa mengikuti sayembara untuk mendapat Dewi Sukesi bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya Raja Danapati. Tapi Dewi Sukesi mengatakan, kamu yang menang, kamu yang dapat saya. Dalam Begawan Wisrawa, setelah melalui proses konflik batin, akhirnya mengawini Dewi Sukesi. Sekarang pertanyaannya, di mana kisah cintanya di sini? Di sini bukan proses kenal, senang, jatuh cinta, tapi proses kamu menang, dapat hadiah. Ya, lalu di mana kisah cintanya? Itulah yang menarik. Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa menjadi satu yang penting di dalam kisah Ramayana? Masalahnya karena Begawan Wisrawa, perasa sakti, mumpuni, pengetahuan tinggi, tidak ada rahasia dewa yang tidak diketahui. Tapi menurut saya itu tidak lebih dari pengetahuan pengetahuan otak. Dia mengerti melalui otak, melalui logika. Dewi Sukesi mengatakan kamu menang, berarti kamu yang mendapat hadiah. Logika benar. Kenyataannya tidak, karena dia wakil anaknya. Yang menang seharusnya adalah anaknya yang dia wakili. Dia lupa sabdo pandito ratu. Apa yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Sekali berjanji, semua perjalanan hidup bergerak dalam jalur hukum sebab akibat yang penuh rintangan sampai janji itu terpenuhi. Pelanggaran janji membuat hidup itu tidak bisa keluar dari jalur. Ucapan itu yang menggerakkan dunia. Adanya dunia karena Tuhan mengucapkan jadi. Jadi. Adanya manusia karena pasangan mengucapkan cinta. Adanya hidup karena manusia mengucapkan saya ingin. Adanya mati karena Tuhan mengucapkan selesai. Jadi di sini bahwa maksud saya melihat dari apa yang banyak ditulis di Facebook dan sebagainya, saya melihat bahwa wanita itu sekarang lebih banyak seperti Dewi Sukesi. Dipenuhi nafsu pemuasan egonya. Yang laki-laki banyak dipenuhi seperti Begawan Wisrawa. Dipenuhi nafsu kelaki-lakiannya. Sehingga hubungan laki perempuan menghasilkan generasi manusia seperti ini yang pada hubungan Dewi Sukesi dengan Begawan Wisrawa itu menghasilkan Rahwana. Kekacauan dunia datang dari kekacauan di dalam masyarakat. Kekacauan dalam masyarakat datang dari kekacauan dalam rumah tangga. Kemudian kalau kita lihat kembali dan menghubungkan pandemi dengan banyak orang menginterpretasikan itu hukuman Tuhan dan bla 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 bla. Yang saya lihat itu adalah jawaban alam terhadap ucapan yang sudah tersebar di seluruh atmosfer. Ucapan-ucapan yang melanggar hukum alam. Itu sebabnya ucapan itu menjadi penyakit. Jadi kesempatan hidup sendiri di dalam ruangan tertutup bagi seorang seniman menurut saya itu kesempatan yang terbaik dalam hidup. Di situ dia bisa apa namanya istilahnya bahasa Indonesianya, kelamaan di Jerman lupa bahasa Indonesia. Jadi apa namanya pandemi ini kita menjadi
Einsiedler itu bahasa Jerman, bahasa Indonesianya menjadi seorang petapa. Seorang seniman harus bisa menjadi petapa. Kenapa? Setiap gerak tangan penari, setiap ucap pemain teater itu harus diolah dari batin. Jadi ini bukan puisi jadinya malah ya. Itu di situ yang saya lihat apa hubungannya antara Ramayana yang tua dengan pandemi yang sekarang adalah tidak lain untuk kembali kepada diri sendiri, kembali bertanya pada diri sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang sebetulnya tidak baru, tetapi yang selama ini ada di bawah segala tumpukan emosi, segala tumpukan ya sampah-sampah dunia ini. Dan kalau itu keluar, apa arti nama? Itu sudah bentuk yang lain sama sekali. Istilah akan muncul kemudian. Hanya itu yang maksud saya. Saya rasa itu sudah segitu aja. Terima kasih Ibu Dini terhadap pernyataannya. Ibu Dani. Ya. Mohon maaf, salah ucap. Mohon maaf ya kesalahan ucap Ibu Dani. Terima kasih terhadap. Dan kita roll masker ini, Mas. Iya, maskernya ini kena jenggot ini. Jadi terus begitu. Terima kasih kepada Ibu Dani yang sudah memberikan pernyataan yang sangat lugas sekali pada malam hari ini mengenai pandemi dan kehidupan bermasyarakat ya. Dan dikaitkan dengan kisah ya. Dengan cerita wayang. Oh iya, betul sekali. Mengembalikan kita ke marwah kita, ke tradisi kita ya. Betul. Kita lanjut kepada pemaparan materi lagi. Pemaparan materi dilanjutkan dari Pak Didik tadi ya. Karena tadi masih belum selesai Pak Didik yang tentang bagaimana kita itu menyadari panggung gitu. Antara panggung yang real dan panggung yang digital ya. Jadi kembali lagi masyarakat harus menyadari bahwa kali ini mata penonton diwakili oleh sebuah lensa kamera. Maka seluruh bahasa tubuh atau simbol-simbol seni yang dia gunakan harus diupayakan agar terlihat oleh penonton. Ya, tentu saja ini bisa dibilang memutilasi ya. Teater syarat-syarat atau kaidah-kaidah teater panggung ya, jelas ini. Tapi sekali lagi kita harus melihat dari kacamata yang baru bahwa ini media yang sama sekali baru, sesuatu yang sama sekali baru. Cara kita berpentas juga harus betul-betul menciptakan marwah baru. Ya, marwah baru, berpandangan baru, berpikiran baru. Nah, itu jadi panggung kita sekarang berfokus pada satu mata lensa yang mewakili seluruh penonton. Maka seluruh simbol yang digunakan di dalam seni, apakah itu postur atau blocking, kemudian gestur, segala bentuk gerakan tubuh, kemudian ekspresi, mimik ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus ingat bahwa di channel atau di saluran yang baru ini konsumsi mata dan telinga juga harus diperhatikan. Nah, secara visual, postur misalnya, kita tidak bisa leluasa lagi untuk berlari kemana-mana ya. Kalau dulu justru segala aktivitas gestur kita dan blocking kita besarkan di panggung sesuai dengan besarnya panggung, acting, menuting ya begitu. Sebaliknya sekarang kita justru harus menyesuaikan seberapa lebarnya. Jika tidak ada sarana untuk menunjang elemen audionya, misalnya kita menggunakan mikrofon yang bisa menjaga jarak dengan handphone supaya bisa area panggung kita lebih luas, maka otomatis kita tidak boleh misalnya teriaknya terlalu keras karena kita dekat. Kemudian gerakannya tidak boleh terlalu melebar ke kiri ke kanan misalnya.
Jadi ada media-media dan ada perlengkapan hardware yang harus kita pahami juga penggunaannya begitu Pak Didi ya. Betul. Dan jika itu tidak ada, maka kita sebagai seniman atau pementas, sebagai performer harus menyesuaikan dengan ketiadaan itu. Nah, ketidakmampuan menjaga jarak, ketidakmampuan menciptakan panggung yang lebih lebar, ya harus menyesuaikan. Kekurangan mata lensa itu tadi ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta ya. Ya. Kalau misalkan ada dari peserta di Zoom di Serawung Sastra 12 ini yang berkehendak untuk melakukan diskusi, bertanya kepada para narasumber yang ada di sini, dipersilakan untuk chat langsung ke host di EJSC Serawung Sastra 12. Kita tunggu sambil kita menunggu pertanyaan yang diutarakan oleh para peserta. Kita akan lanjut ke Mas Pran untuk bagaimana sih kalau misalkan tadi Pak Didi bilang kan ada perpindahan ruang ya, ada perpindahan ruang, ada pembatasan begitu ya. Kalau misalkan kita ngomong pembatasan kan batas-batas seperti apa sebetulnya antara ruang yang real dan ruang yang cyber begitu. Jadi saya kira begini, saya ingat lagi salah satu teks ya dari Benyamin misalnya, ketika dia kemudian menulis soal teknologi baru dalam fotografi. Nah, jadi fotografi awal itu sebetulnya meneladani lukisan. Oke. Ya. Jadi ada beberapa teknik seni yang kemudian tidak dengan serta-merta menyesuaikan dengan prosedur teknis pada teknologi yang baru. Ini yang saya kira menjadi tantangan untuk para seniman ya dalam menyesuaikan ya dengan kondisi-kondisi pada saat ini, dan mungkin kalaupun ini menjadi produk baru dari kesenian, ini akan menentukan bagaimana kemudian pengenalan seniman pada prosedur teknik ini tadi, kamera, terus kemudian bagaimana kemudian penyuguhan secara daring ya, itu menjadi penting pada konteks ini. Seperti misalnya mungkin pada masa mendatang kesenian itu akan multi frame ya, ketika ditaruh di seperti misalnya dalam Zoom ini kan ada frame yang banyak gitu kan. Ya, mungkin itu menjadi satu unity dalam satu kesatuan yang bisa disinkronisasikan dengan komposisi dan sebagainya. Mungkin saja seperti itu. Mungkin ketika teknologi masalah delay sudah teratasi. Tapi memang ya satu hal yang saya kira yang perlu kemudian keluhan yang sering kali kita dengar, bahwa kualitas internet kita, sambungan internet kita kadang jarpet ya, tidak stabil dan sebagainya. Ini menjadi problem saya kira, yang problem serius ya untuk mendukung dari produk kesenian baru ini saya kira. Jadi penting saya kira, betul apa yang dikatakan Mas Didi, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh kreator seni yang memahami betul prosedur teknik peralatan-peralatan yang akan menjadi media untuk produk seni dia, kamera, audio, panggung dan sebagainya harus dipahami betul. Kalau tidak ya kita akan mereproduksi panggung lagi dalam mata kamera kan begitu. Artinya akan ada ini ya, semacam kembali lagi ke ya sama seperti misalnya beginilah, kalau dalam fotografi kalau Benyamin, jadi foto itu dalam satu frame itu dibikin seperti lukisan pada masa itu. Seperti misalnya untuk tata pencahayaan diatur seperti lukisan ya dan sebagainya. Termasuk juga subjek fotonya. Itu pada masa itu kan ketika fotografi itu tokoh ya. Iya kan? Orang-orang terkenal. Jadi foto pun mengikuti itu juga.
gitu loh, vision. Sampai kemudian ada apa pemahaman baru mengenai produk teknologi baru itu, muncullah kemudian apa yang suara orang-orang biasa, kemudian yang salah satunya mungkin paling terkenal saya kira ketika dipamerkan tuh dibakar oleh Nazi misalnya. Gitu. Iya, betul, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kepada para narasumber. Ada pertanyaan? Mungkin ada chat yang masuk. Saya tanya boleh. Kalau diskusi ini kita satu juga buka aja dulu, di unmute itu. Itu. Saya tanya boleh. Aku lagi meeting, Mungkin langsung di unmute semua aja ya. Iya. Nah, kita berikan kesempatan kepada satu orang penanya terlebih dahulu, atau satu orang yang bisa menanggapi, yang mau menanggapi dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Ya, banyak satu orang terlebih dahulu. Mas Abi, ada. Kita unmute terlebih dahulu semuanya. Baik, kepada para peserta Serawung Sastra 11 Daring, untuk mikrofon sudah kami unmute. Kita sudah membuka ruang diskusi. Kita akan memberikan kesempatan kepada satu orang untuk berdiskusi secara langsung, secara live dengan narasumber yang sudah ada di panggung kali ini, yang sudah ada di studio, bukan panggung ya. Panggung daring. Panggung daring ya, betul. Mas Abi. Ngopi-ngopi sih. Iya. Kepada Mas Abi Wijanarko. Silakan. Semua video bisa dipin ke Mas Abi Wijanarko. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Malam juga. Untuk narasumber, untuk Pak siapa tadi ya? Saya suatu pertanyaan ya. Bagaimana pandangan penyaji perihal saat ini begitu gencar dan banyak sekali komunitas yang menjadikan bencana materi ini sebagai lahan eksplorasi karya dengan tema corona, sehingga terkesan adanya eksploitasi musibah sebagai ladang berkarya. Sementara hal-hal yang bersifat kinerja yang dapat menyentuh langsung masyarakat yang terdampak, kesannya seperti terabaikan gitu ya. Penyair, penulis, ya banyak yang sibuk dengan karya tematik musibah. Ya, mungkin demi mengisi capaian CV-nya. Nah, bagaimana sebaiknya yang dilakukan untuk mengembalikan marwah sastra di jalan yang semestinya. Terima kasih. Atas pernyataan. Ya, oke, kami serahkan langsung kepada narasumber. Bagaimana sih kita bisa menjaga marwah? Kalau bagi Pak Abi tadi kan, dalam masa pandemi ini banyak sekali penulis yang menuliskan pandemi sebagai salah satu bentuk bukan pelarian ya istilahnya ya, mata pencaharian baru katanya. Begitu. Akhirnya semacam tuduhan dikit-dikit oportunis gitu lah. Akhirnya apa yang sebetulnya diinginkan oleh sastra tidak tersampaikan. Harusnya sastra itu yang berpihak kepada masyarakat kecil begitu. Bagaimana menjaga marwah kesusastraan di masa pandemi itu? Jadi ini
Saya Pak Mas Didi. Mas Pranoto terlebih dahulu. Jadi memang saya pikir menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Abi ya, Mas Abi tadi itu. Ada satu foto yang terkenal sebetulnya menjadi problem, walaupun itu foto punya mendapatkan penghargaan tertinggi ya. Itu ketika kelaparan di Ethiopia, ada anak kecil dengan burung nasar di dekatnya. Betul. Nah, ini menjadi foto yang sangat kontroversial pada saat itu. Kenapa seperti itu? Pada saat itu di Ethiopia dihantam oleh bencana kelaparan, ya, kekeringan. tapi fotografer ya, tukang foto, juru foto, itu memfoto itu seolah-olah kemudian tidak ada simpati secara langsung kepada penderita katakanlah ya yang terkena bencana seperti itu. Ada beberapa satu pernyataan yang lugas soal bagaimana kemudian bencana dijadikan sebagai subjek dalam kesenian sebagai immoral. Gitu. Tapi jangan lupa kemudian beberapa pengetahuan kita soal bencana pada hari ini seperti ditulis oleh Daniel Defoe yang juga mencatat sekian banyak hari dalam bencana waktu itu di Black Death ya di Eropa misalnya, atau kemudian beberapa teks dari Perez ya, salah seorang sastrawan itu juga pestilence itu juga menyoal soal bencana pada saat itu Black Death juga pada saat itu. Jadi pengetahuan kita ternyata pada masa lalu sebagian besarnya itu juga dihasilkan oleh dokumen-dokumen sastrawi. Ya. Sama seperti misalnya tsunami di Aceh, Smong, yang dikenal di Smong, itu juga ditulis sebetulnya, bukan ditulis ya, dijadikan sebuah nyanyian yang pada saat itu ketika beberapa orang di daerah selatan, di daerah Aceh yang mewarisi syair itu menjadi terselamatkan karena syair itu mereka lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini yang saya kira menjadi titik tolak kita untuk membicarakan apakah betul bencana itu ketika ditulis dalam konteks senian ini menjadi immoral. Yang pertama, tidak masalah ketika bencana itu ditulis sebagai dalam konteks belajar dan pembelajaran. Kenapa? Karena bagaimanapun kesenian sebagai mimetik awalnya itu adalah belajar dan mempelajari. Ya. Nah, bagaimana kemudian produk kesenian itu kemudian ketika prosesnya adalah belajar, ketika menjadi produk kesenian adalah menjadi teladan untuk belajar. Nah, saya kira itu yang menjadi barangkali mengelakkan subjek satu bencana ketika ditulis dalam konteks kesenian itu menjadi tidak immoral, tapi akan menjadi tuntunan dalam masyarakat berikutnya. Untuk masyarakat selanjutnya, untuk masa-masa mendatang. Jadi akhirnya ketika masa-masa atau wabah-wabah itu ditulis, kemudian dia akan menjadi dokumentasi yang akan menjadi pelajaran bagi masyarakat selanjutnya, gitu ya. Jadi tongkat estafet ya. Betul. Informasi. Betul. Jadi memori ya, kenangan. Memori. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan ada penampilan dari Mas Abi Wijanarko, penampilan pembacaan puisi dari Mas Abi Wijanarko. Barusan Mas Abi Wijanarko sudah bertanya dan sekaligus sekarang membacakan puisi. Kepada Mas Abi Wijanarko, kita persilakan untuk mengaktifkan kembali mikrofonnya. Oke, terima kasih. Halo, tes, dengar ya? Udah denger ya? Bagus Mas Abi, clear. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan satu puisi karya Tengsu Cahyono. Ini juga ada nyerempet-nyerempet corona juga. Yang berjudul Ramadan.
Corona, Ramadanku jadi luar biasa. Lalu dari imsak sampai maghrib, bergerak dari kamar ke dapur, dari teras ke pintu pagar, dari perut dan jiwa yang sungguh hening. Corona, rumahku jadi bercahaya. Sebab dia hadir pada 5 waktuku. Dekat. Dekat sekali. Hingga ke kuping bisiknya. Cinta. Corona, jangan-jangan ini karena ridhonya kamu hadir di tengah Ramadanku. Biar aku sungguh dekat dengannya. Memahami pesan-pesan indah yang selama ini lenyap dalam gemuruh dunia, menguap di telan gumamku. Dan kali ini kudaraskan taraweh dalam batinku. Sebab ternyata di sana dia di rumah abadi Mei 2020. Terima kasih kepada Mas Abi Wijanarko telah membacakan puisi dari Pak Tengsu ya, salah satu penyair Jawa Timur yang sudah tingkat nasional namanya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tadi pembahasan tentang karya sastra yang immoral tadi. Tadi sudah dibahas oleh Mas Pranoto, sekarang akan dibahas oleh Pak Didik Suharijadi. Ya. Monggo silakan. Baik, itu menarik ya. Saya kira di semua cabang seni ada dua pandangan itu. Di seni fotografi misalnya, ketika seseorang seniman fotografi sedang terlibat di dalam atau terkena menjadi bagian dari bencana pesawat terbang jatuh misalnya. Kemudian dalam keadaan tertatih-tatih dia memfoto sekitarnya misalnya. Salah satunya di dunia itu juga ada. Tetapi Ervin Goffman pernah mengatakan bahwa dramaturgi itu sebenarnya adalah presentation of self everyday. Sebenarnya drama panggung itu adalah tampilan dari kehidupan sehari-hari. Maka masuk akal ya apabila kemudian seniman ini terinspirasi atau ya terinspirasi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Saya kira karena seni itu bagian dari kebudayaan dan kebudayaan itu terbentuk oleh lingkungan, wajar lah kalau kemudian para seniman terinspirasi. Nah, yang kita persoalkan tadi ya, dalam segala bidang itu tetap kita harus menjaga ya norma-norma. Misalnya apabila kita mengeksplorasi sifat-sifat kekejaman, kemudian kalau film misalnya mengeksplorasi bagaimana wajah yang sedang dalam posisi dying begitu ya. Saya sedang mengurangi makna itu sendiri ya. Kalau saya katakan sekarat kok ya salah lagi ya dalam situasi seperti ini. Iya. Ya, jadi bagaimana eksplorasi itu tidak semata-mata. Karena ini perlu juga, benar Pak Abi mengingatkan itu, karena situasi sekarang ini masyarakat sudah aneh. Demi meningkatkan rating YouTube misalnya, orang berani memasang
membuat sebuah performan nyata, memasang kamera di kepala, kemudian nembaki orang yang iya, terjadi betul. di Australia kemarin. Misalnya itu. Nah, tentu saja itu baru kita sebut sebagai karya yang oportunis. Ya, saya kira seperti itu, Pak Abi ya. Oke, terima kasih. Kepada peserta yang lain mungkin ada pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan kembali mikrofonnya. Ada yang lain mungkin ingin bertanya atau ingin mendiskusikan tentang ruang-ruang cyber ya, karena ketika kita sudah mengalami proses pengubahan alih wahana dari ruang real menjadi ruang-ruang virtual, artinya kan seperti kata Mas Pran tadi, kita harus memahami banyak ornamen di situ, banyak ornamen ruang-ruang cyber yang harus kita pahami, dari lampu, dari kamera, dari kecepatan internet mungkin ya, bisa jadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Moksa Imanahatu. Pertanyaannya adalah, saya membayangkan pertunjukan teater atau sastra memiliki alternatif pemanggungan selain lewat teknologi aplikasi daring. Ya, ini dengan memanggungkan atau mendistribusikan karyanya seperti seseorang yang membuang kucing hamil atau orang gila ke daerah pinggiran atau sepi. Bisa ditanggapi Mas Pranoto, Mas Dwi Pranoto, atau Mas Didi. Ya. Mungkin sebentar, masih ada kelanjutannya, Pak Didi. Permisi, saya mau nanya, apakah jika kita melakukan proyek teater online dengan sistem editing, dalam setiap scene dengan menggunakan teknik sinematografi, apakah itu menjadi masuk kriteria film atau masuk kategori teater online? Begitu, terima kasih. Ya. Oke, tadi kita sudah sedikit banyak membahas tentang itu ya, tapi nggak masalah kita bahas lagi. Monggo silakan kepada Pak Didi dulu. Ya, saya kira saya tidak ingin ada perbedaan tentang ini ya. Jadi sangat bagi saya, jika tidak memungkinkan adanya interaksi, maka itu masuk di dalam karya sinematografi. Jadi rekam. Nah, media daring yang memungkinkan interaksi itu media baru yang tadi kita sudah sebut sebagai media baru antara film dan pemanggungan nyata, ya, pemanggungan nyata. Di antara dua itu kita belum sebut ini. Sebut saja sebagai pementasan daring ya. Pementasan daring live memungkinkan interaksi seperti kita ini kan interaksi ya. Betul, ada interaksi. Apalagi kita sengaja ini mencoba. Ini salah satu contoh kita menggunakan 4 kamera seperti ini. Ini kemungkinan yang lain lagi. Bagi yang mungkin ya, bagi yang mungkin. Nah, kalau yang disampaikan teman kita tadi siapa namanya? Mas Moksa. Mas Moksa itu Imanahatu. Ya, kalau sudah seperti itu berarti syarat interaktif sebagai teater sudah tidak ada. Maka itu masuk di dalam karya sinematografi. Menurut saya. Jadi bukan di tengah-tengah maupun bukan di konvensional, tetapi berada di ranah sinematografi. Gitu mungkin. Mungkin Mas Anu bisa dilanjutkan dengan Mas Pran? Iya, kalau saya sih sebetulnya sepakat dengan Mas Didi. Yang namanya pertunjukan teater, pemanggungan teater itu ada kesatuan ruang dan waktu. Ya. Bahwa ruang dan waktu itu ya ada antara penonton sama pertunjukannya. Mereka di situ semuanya, tidak tertangguhkan, gitu. Tidak tertangguhkan. Live. Nah, live langsung kan begitu. Kalau misalnya sudah melakukan editing dan sebagainya itu, bahkan saya sudah pernah saya contohkan tadi soal serial film ya di CBS itu kalau nggak salah ya Playhouse 19 itu langsung, tapi tidak dalam satu kesatuan ruang kan begitu. Penontonnya berpencar mana-mana kan gitu. Itu menjadi berbeda kan begitu, bukan teater lagi, tapi memang itu pertunjukan televisi dan ratingnya tinggi pada saat itu. Tapi satu arah ya? Iya. Ada interaksi.
tidak ada interaksi, Ya. satu arah, cuman memang pakai kameranya banyak. Jadi kalau yang pernah saya tonton itu Requiem for Heavyweight ya, soal petinju kelas berat kan gitu kan. Itu memang saya lihat kameranya terus bergerak dan di setiap ruang itu sepertinya sudah ada kamera. Jadi kadang-kadang kameranya yang bergerak ke mereka atau Mereka yang apapun yang bergerak mendekati kamera. Kan gitu. Ya, Jadi kategori live streaming. iya gitu. Tapi tidak interaktif. Tidak interaktif. Tapi itu langsung dikonsumsikan ke penonton pada saat itu. Saya bilang itu bukan pertunjukan teater. Itu film. Itu film dan tidak ada interaktif ya di situ ya. Jadi saya pikir kalau yang ditanyakan oleh Mas Moksa tadi itu jelas itu Editing, saya iya. pikir itu masuk dalam Sinematografi. sinematografi ya. Dan ya sudah kalau misalnya makanya kalau teater kalau saya mungkin orang yang kolot konservatif namanya teater itu ya satu-satuan ruang dan waktu. Jadi ada satu ruang dan waktu yang sama, ada pertunjukan dan penonton bareng langsung iya, tapi bukan itu. Makanya ya. kalau saya bilang, kalau misalnya kita menyadari perangkat teknologi kita, terus kemudian bagaimana kemudian melampaui batas-batas sinema ya, sinematografi, itu mungkin akan menjadi satu genre atau jadi jenis produk seni baru kan saya pikir. Betul. Itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Iya, produk baru dalam kesenian akhirnya. Begitu. Oke, terima kasih kepada Mas Moksa ya, Mas Moksa. Selanjutnya kita akan menikmati penampilan dari adik kita Raffi Ainur Rafiq. Tapi ngomong telas ya sana gue gitu. Nggak masalah, kita bisa pakai ini selama 4 jam, 6 jam maksimal katanya. Kepada Raffi Ainur Rafiq untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya, dan kepada yang lain bisa menonaktifkan mikrofonnya. Selamat malam Mas Raffi. Cek. Cek, selamat malam. Selamat malam Mas Raffi. Halo Mas. Oke. Kedengarannya Mas? Oh namanya. Kenapa? Clear, Clear, sekali. bisa langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon izin kepada senior-senior semua untuk saya membacakan beberapa bait puisi dari Prisandi, yaitu Mata Luka Sengkon Karta. Saya hanya mengambil beberapa bait di sini. Tidak saya ambil semua karena terlalu panjang. Mata luka Sengkon Karta, serupa mas kumambang, ubuh mengentatkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Ubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani Bujung Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Sederhanaan paduan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Ambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Rajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira.
6 jam dalam satu malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan dalam sejarah dunia hanya di Indonesia. Pemusnahan golongan kiri. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya kudeta penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu sampai gocor, di mulut gor, di kepala, diikat tali, dikafani karung, penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkonnya sakit berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih menggunakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, ajli saja si keluarga rampok itu. Usir saja dia, usir saja dari kampus sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala dengan teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Bingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan keluarkan tembakan peringatan. 1, 2, secepat mungkin yang aku bisa. Di depan pintu ratusan warga mulai mengucapkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili perikemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diacung-acungkan ke arahku serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, balok, dan bambu berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan biar pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, diselimuti rajang seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang mendekati puluhan ABRI dan polisi. Antum saja, dasar orang tak tahu diri, sampah masyarakat. Goblok. Dulur aing baik gara-gara sia. Duga. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Jor! Suara tembakan di langit
terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang abri menggusur darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Tapi bukanlah, you are Setelah kejadian, sosok tubuh dilemparkan ke bawah mobil tubuh yang mendidih. Perhatikan wajah muka itu. Serta kami ditangkap dengan tuduhan perampokan juga pembunuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Raffi Ainur Rafiq. Mohon maaf barusan masih ada sedikit distorsi ya, ada yang bocor barusan suaranya. Tapi itu tidak mengurangi nilai esensi dari apa yang dibacakan oleh Mas Raffi. Selanjutnya kita ada testimoni dari Kepala Bagorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember, Bapak R. Cahyo Widodo SHM Hum. Kemudian ada testimoni juga dari Dr. Andes Abdul Aziz, yaitu tokoh teater di Jember. Kemudian ada Dr. Andes Suparto, tokoh seniman tradisi, dan ada dari Putra Yuda, merupakan salah satu orang yang dari teater gelanggang. Sebentar, ini kenapa kok pakai testimoni ini ya? Ulang tahun. Ini merupakan testimoni dari. Selamat, tapi nggak usah salaman. Selamat teman-teman Rawung Sastra. Ya. Oke, dipersilakan masuk testimoni dari. Ini ulang tahun keberapa ini? Widodo. Yang pertama ya. Tumpeng enti tumpeng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, namun kreativitas seni harus terus kita kembangkan. Maka bersama Sawung Sastra, mari kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk melawan virus corona supaya segera hilang. Tidak ada lain dengan cara satu, ikuti anjuran pemerintah. Dua, tidak keluar rumah kalau tidak amat sangat penting. 3, pergunakan masker. 4, sering cuci tangan. 5, hindari kerumunan. 6, pola hidup sehat. Mari kita terus berdoa semoga kesulitan yang kita hadapi segera hilang, diganti dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Srawung Sastra lanjutkan. Jangan pernah merasa bosan. Srawung Sastra tidak hanya menampilkan para pembaca puisi, namun juga bisa menggugah semangat generasi muda serta seni tradisi untuk tampil bersamanya. Berarti Srawung Sastra juga memberikan peluang serta semangat untuk berkesenian. Srawung Sastra kudu ajeg ora oleh mandek. Srawung Sastra merupakan medan pertemuan antara para penyair, seniman, dan budayawan yang berada di Jember maupun di luar Jember, yang selama ini dilangsungkan cukup intens selama berbulan-bulan. Tidak menutup kemungkinan adanya Srawung Sastra di masa pandemi ini. Semoga kedepannya Srawung Sastra tetap eksis, tetap menjaga komunikasi antar seniman, antar penyair, dan antar budayawan. Salam budaya. Terima kasih kepada Bapak Cahyo Widodo, Pak Abdul Aziz, dan Pak Suparto, dan Mas
Putra Yuda yang sudah memberikan testimoni kepada Serawung Sastra, pada Forum Sastra Jember. Kepada yang lainnya juga boleh kok. Kita perbolehkan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Serawung Sastra. Surprise ini ya. ya. Iya, betul. Jadi Serawung Sastra kita mulai di tepat bulan puasa tahun kemarin juga. Kita pada waktu bulan puasa itu kita mengadakan beberapa kali pementasan, dan tepat di bulan puasa ini pementasan kita sedikit berubah ya. Jadi pementasan yang pertamanya kita ada di panggung, di satu ruang dan di satu waktu, di satu tempat, begitu kita sudah berubah, bukan lagi di satu tempat kehidupan nyata, tapi kita di satu tempat media daring begitu ya. Ada ruang-ruang, ada kebudayaan baru, kebudayaan cyber mungkin Pak Didi kenal ya. Iya, kebudayaan virtual, cyber culture, cyber virtual di sini yang sudah kita alami. Kita sudah 1 jam lebih bersama di sini. Kita sudah ada pembacaan puisi, ada penampilan tari, ada diskusi juga. Mungkin sementara kita cukup sekian terlebih dahulu. Ada penutup mungkin kita dari Mas Pran dan Mas Didi Harjadi akan memberikan penutup dan akan ditutup oleh pembacaan puisi dari Mas Gunawan. Dari Mas Pran terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan Pak Didi. Saya kira begini, dengan adanya pandemi corona ini, COVID-19 ini, ada satu hal yang berubah. Tidak hanya mungkin bertahan pada saat pandemi ini ada, tapi mungkin juga akan terus bertahan ketika pandemi ini sudah selesai. Ada kebiasaan-kebiasaan baru, ada kenormalan-kenormalan baru, tapi saya yakin bukan menghapus kenormalan-kenormalan sudah ada, tapi menambah kenormalan-kenormalan baru itu. Dan mungkin itu yang perlu kita sadari bersama, bahwa kelak setelah pandemi ini selesai, mungkin kita akan membuka fase baru, kehidupan baru lagi, norma baru, tapi tidak berarti yang lama itu hilang. Itu. Oke, dilanjutkan dengan Pak Didi memberikan closing statement. Ya, baik. Kita khususnya untuk bidang seni, kreasi seni ya, memang kita harus melihat kenyataan bahwa seni sebagai bagian dari kebudayaan itu selalu terinspirasi oleh keadaan lingkungan. Maka hadirnya bentuk seni baru yang merupakan gabungan antara konvensional performance dengan sinematografi. Ini mari barangkali setelah ini kita bisa mengembangkan, mengeksplorasi sebagaimana film mengeksplorasi, sebagaimana panggung konvensional mengeksplorasi. Mungkin dua jenis ini bisa digabungkan untuk menghasilkan eksplorasi-eksplorasi yang lain, baik dari sisi sinematografi maupun pola kaidah-kaidah pementasan konvensional. Bisa digabung. Kita terima saja dengan rasa syukur. Gitu. Oke. Terima kasih kepada Pak Didi Suarijadi dan Mas Dwi Pranoto. Sekarang kita akan menikmati pembacaan puisi oleh Mas Gunawan sebagai penutup dari Serawung Sastra 12 via daring kali ini. Mas Gunawan? Ya, siap. Mas Gunawan adalah salah satu pelopor juga di Serawung Sastra 12. Jadi di Serawung Sastra 12, di Serawung Sastra itu ada Mas Barlian Aji sebagai komandan, Mas Gunawan sebagai pelopor, dan ada beberapa yang lainnya juga. Ebi Yunus, salah sebagai satu penggagas ya. Pada Mas Gunawan dipersilakan. Monggo. Oke, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua di seluruh Nusantara, bahkan dari kawan-kawan dari Jerman tadi ada Bu Dani sama Mbak Rina. Terima kasih sekali. Semuanya selamat ulang tahun untuk Serawung Sastra yang pertama. Semoga mungkin ini jadi catatan, ini jadi sejarah bahwa kita pernah ada dan hidup dan menghidupi dengan berkarya di masa pandemi. Oke, satu puisi dari Gatot Soekarman yang coba saya baca. Semoga mungkin cocok mungkin ya. Siapa mendorong ombak?
Leluhur para topeng telah menjadi angin di atas bukit yang panjang, dan angin telah membisik kepada awan dan air. Kalau seandainya malam dan bulan akan memainkan anak cucu para topeng di atas bumi yang menumbuhkan buah-buahan, maka panggung sandiwara topeng diharap memanjangkan topeng-topeng. Dan sutradara topeng serta pelaku topeng menjinak pada topeng. Penonton boleh pakai topeng, agar seluruh keadaan menjadi kepribadian para topeng yang bergairah oleh teriakan para topeng. Malam dan topeng, bulan dan topeng, senyum dan topeng, dari dan topeng, angin dan topeng, dan perkelahian topeng. Air topeng mengalir ke muara menyapa laut. Siapa mendorong ombak? Siapa mendorong ombak? Siapa mendorong ombak? Siapa mendorong ombak? Berdesir bunga cahaya, mewangikan sandiwara topeng di atas detik jam yang tak menunjukkan angka perwujudan. Dan leluhur para topeng telah menjadi angin. Dan ketika angin itu menyapa pada garis-garis rambut, dada yang semula berdenyut imbang, tiba-tiba menjadi gelombang laut yang gelisah dan oleh langit. Siapa mendorong ombak? Siapa mendorong ombak? Topeng memakai mahkota cahaya bulan. Dan dengan tarian yang gelisah, ia masuk ke telaga benih dengan harum cendana yang disiramnya. Maka turunlah awan, turunlah khayalan, turunlah mimpi, turunlah ucapan, turunlah senyuman, turunlah ketenangan, turunlah keturunan. Dan langit yang menghias malam dengan bintang. Malam topeng menegaskan bayangan dengan kesepakatan, dan bunga-bunga topeng, bunga kaki, dan bunga hati merunduk di balik langit. Topeng memakai topeng. Topeng memakai mahkota cahaya. Dan harum cendana yang disiramnya menjadi kepribadian, nafasnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Setelah diungkapkan lalu diam, setelah dibukakan semua lalu percakapan, setelah dinyanyikan tertidurlah jiwa pada jam yang terlena di atas bulan. Dan bulan nama intan yang berlayar lewat lautan. Angin mana mendorong ombak dan suara, menyeret jiwa dalam anganan. Satu persatu dalam zikir, menyebut nama, menyebut kasih, menyebut dahan, menyebut karang, menyebut kerahasiaan yang dirahasiakan oleh langit teguh dan sejati. Pada awalnya ketika angan menulis rencana di atas meja yang gaib oleh kata dan mata, tiba-tiba saja bayangan-bayangan putih membawa suara-suara ngaji di antara surau tak bertiang. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu merunduklah bunga-bunga, daun-daun atau apa saja yang mendengar suara ngaji itu. Dan dari kekusukan yang tak terketuk oleh rasa, ada cahaya turun dari langit bernama, menegaskan segala hal yang berikwal dari awal. Bulan, bundar, putih, diam. Di atas bibir perempuan yang tersenyum. Setelah didengarkan, ada pohon menggantungkan buah-buahan. Setelah dirasakan, ada kesegaran menjelma, air hujan pada senja yang menitak jam. Setelah dihayalkan, terbukalah pintu yang terkunci, menguak jendela, menguak langit, melepas semua wangi bunga dan cendana.
menghentikan lincah dari kuda. Setelah dijiwakan, jiwaku kah ku yang menjadikan dari ku yang jadi. Jiwa bumi, jiwaku, jiwa langit, jiwaku, jiwa air, jiwaku, jiwa angin, jiwaku, ajiwa, jiwa, ajawa, jawa, aji, jawa, jiwaku, ajiku, ajiku, langitku, langitku, aji, jalaga, dan gulana, satu dalam nafasku, Robbana ya Robbana, Robbana ya Robbana. Terima kasih. 1987 dari Gatot Soekarman. Terima kasih Mas Epi dan semuanya yang ada di studio. Sampai di Serawung Sastra berikutnya. Salam. Oke, terima kasih kepada Mas Gunawan atas waktunya dan kesempatannya dan kesediaannya membacakan puisi di sini ya. Karena sudah lama sekali saya tidak mendengarkan Mas Gunawan membacakan puisi. Kami juga menerima ucapan selamat ulang tahun dari para peserta Serawung Sastra, bisa dikirimkan via WA ya, WhatsApp. Oke, kita akan melakukan foto bersama yang akan diambil oleh operator. Jadi mohon waktunya sebentar. Untuk melihat kamera. Nyalakan kamera. Kameranya kami mohon untuk kamera dinyalakan dan mendekat ke kamera karena akan difoto oleh operator. Berantakan. Ya, halaman 1. Halaman 1 dari siapa saja? Ya, halaman 1 sudah, kalau sudah. Kami mohon untuk kamera bisa diaktifkan kembali supaya kita bisa memfoto masing-masing dari kita yang sudah bersedia. Oh iya, saya tak aktifkan berkumpul di malam ini. Saya sendiri belum. Oke. Halaman kedua. Oke. Kabari kalau halaman kedua ya. Oh, wes dah. Sekarang halaman kedua ya. Oke, siap-siap halaman kedua. Sudah. Oke. Sudah semua. Oke. Oke. Closing. Oh, ada yang belum? Oh, oke. Sip. Ada yang belum? Sudah saya tampilkan ini. Ya. Perlu dibuka pora. Oh iya. Sudah? Terima kasih. Sudah semua? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta Serawung Sastra 12 Daring. Kita akan bertemu kembali di Serawung Sastra yang ke-13, mungkin dalam format yang sama juga, karena pandemi ini kita tidak akan pernah tahu sampai kapan berakhirnya. Kita hanya bisa berusaha dan mengikuti protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah. Akhir kata, terima kasih. Mas, terima kasih ya. Terima kasih juga kepada Mas Pranoto, kepada Pak Didi Surajadi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rina tadi dan Bu Dani. Kami ucapkan terima kasih juga yang jauh-jauh dari Jerman bersedia untuk bergabung bersama di malam ini. Mbak Tara dari Jogja. Betul sekali Pak Didi. Mbak Tara dari Jogja, Tari Nusantara, Mas Abi Wijanarko dari Malang, dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkumpulnya malam ini. Kita bisa bersama-sama menggerakkan kembali kegiatan sastra walaupun via daring. Karena via daring belum tentu mengurangi rasa kebahagiaan kita dalam bersastra. Salam